Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di Philip Webinar edisi hari ini, hari Selasa. Selasa, mengawali tanggal 1 Agustus ya Pak Jasa Iya, ya, bersama kami tim riset Philip Sekuritas Indonesia. Untuk Philip Webinar pagi ini akan dipandu oleh saya Dwi dan rekan saya. jasa dimulya. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya seperti biasa, kami ingin mengkonfirmasi apakah suara dan layar terdengar dan terlihat dengan jelas. Terima kasih Bapak Antonius, Pak Raymond, Pak Dimas, Ibu Maria. Selamat pagi juga Bapak Niko. Eh, untuk materi yang pertama mengenai indikasi IHSG, silahkan Pak Jasa. Baik, IHSG hari ini kami proyeksikan akan bergerak menguat atau bullish di support level 5804 dan resistance level berada pada 5866. Untuk market driver hari ini, indeks saham regional dibuka menguat ya, seiring masih berlanjutnya kenaikan harga-harga komoditas sehingga mengangkat kinerja dari emiten-emiten yang berbasis sumber daya alam. Harga koper berada di level tertinggi dalam 2 tahun. Uh, Sementara juga harga minyak mentah jenis WTI itu akhirnya berada di atas $50 per barel untuk pertama kali sejak bulan Mei. Ini dikarenakan adanya ancaman sanksi Amerika terhadap Venezuela, di mana kita tahu Venezuela sekarang berada dalam krisis politik ya, setelah Presiden Maduro memenangkan jajak pendapat untuk membentuk Dewan Legislatif baru. Ditakutkan Dewan Legislatif ini akan memberikan semacam cek kosong gitu bagi Presiden Maduro untuk menulis konstitusi yang bisa menyenangkan dia gitu. Jadi itu sangat tidak demokratis dianggap oleh Amerika Serikat. Selain itu juga investor juga mencerna gejolak politik terkini di Washington ya. Presiden Trump memecat Direktur Komunikasi Gedung Putih Anthony Scaramucci setelah hanya 10 hari berada di posisi tersebut. Anthony Scaramucci ini memang minggu lalu sekitar hari Kamis kalau nggak salah itu dia wawancaranya dengan wartawan New Yorkers itu sangat kritis terhadap beberapa staf di Gedung Putih dan juga banyak dibumbui oleh kata-kata kasar. Jadi Presiden Trump tidak berkenan dengan sikap yang seperti itu. Selain itu juga dari sisi regional, investor akan mengantisipasi keluarnya data manufacturing PMI Tiongkok. Ini sehari setelah data resmi PMI yang dirilis oleh pemerintah Tiongkok menunjukkan atau keluar lebih rendah dari ekspektasi. Data PMI manufacturingnya itu untuk bulan Juli berada di level 51,4, turun tipis dari 51,7 di bulan Juni. Sementara data services PMI juga turun tipis ya ke level 54,5 di bulan Juli dari 54,9 di bulan Juni. Uh, Kalau dari Indonesia sendiri kan kita ada data inflasi ya untuk hari ini dan juga data PMI. Dan untuk minggu ini ada banyak keputusan suku bunga oleh Bank Sentral yaitu di Australia hari ini, di India hari Rabu nanti, di Republik Ceko, Ukraina dan juga Inggris di hari Kamis dan juga Rumania di hari Jumat. Jadi memang cukup padat dari sisi moneter. Ini kita lihat juga ya Pak ya dari komoditas. Mm-hmm. Ini mayoritas menghijau ya Pak hari Iya, ini. memang. Terutama kita bisa lihat ya Pak, ini coal ini 9,3%. Ini Oke. mungkin untuk hari ini saya bilang mungkin Pak ini peluang atau salah satu katalis penggerak, tapi kita lihat lagi nanti kembali ke chart teknikal saham-saham yang memang sensitivitas terhadap harga komoditas coalnya ini sendiri ya Pak. Iya. Selanjutnya market news. Baik, yang pertama adalah datang dari PT Total Bangun Persada. Pada akhir bulan Juli kemarin, Total mendapat kontrak baru ya dari Agung Sedayu sebesar 440 miliar. Ini untuk pembangunan Tiga. tiga menara apartemen untuk kelas menengah ya. Uh,
Ya ini cukup mengejutkan karena memang biasanya kan total ini dia untuk yang premium ya. Jadi kalau untuk kelas menengah agak-agak jarang. Cuman ya biasanya sih walaupun untuk warga untuk kelas menengah, teman kualitasnya pasti grade Mm-mm. A ya. Yang berikutnya adalah PT Excel Axiata melaporkan laba bersih untuk kuartal 2017 ini turun 36,3% secara year on year ya. Uh, Mencapai 143,11 miliar dari 224,74. Ada. Ini karena memang pendapatannya flat ya 0,73% pertumbuhannya, sementara biaya interkoneksinya malah melonjak 45,9%. Jadi memang agak susah untuk mencapai apa ya laba bersih kalau strukturnya seperti itu. Biaya biaya interkoneksi yang tinggi ini juga akibat dari biaya promosi yang cukup ini ya cukup kencang ya di luar Pulau Jawa. Jawa. Berikutnya adalah PT Indosemen Tunggal Prakarsa atau INTP. INTP melaporkan pendapatan untuk kuartal 2017 sebesar 6,5 triliun ya dari 7,7 triliun pada periode yang sama di tahun sebelumnya atau turun 15,5%. Sementara laba bersihnya turun 62,9% menjadi 2,4 triliun dari 2,4 triliun menjadi 0,9 triliun atau 900 miliar saja. Dan yang terakhir juga masih dari industri semen yaitu Holcim Indonesia SMCB. Pendapatannya untuk kuartal 2 ini sebesar Turun. 4,3 ya Iya, atau Pak. turun 10%. Uh, jadi memang sektor semen ini ya secara kinerja masih Belum. belum itu ya, belum bisa apa belum memperlihatkan adanya perbaikan ya secara Peluangnya masih sedikit ya, Pak. iya baik. Ini kita lihat Bapak Ibu ada foreign flow kemarin dari reguler maupun seluruh pasar, maksud yang saya maksud itu reguler plus negosiasi ya Pak. Mhm. Ini kemarin sudah mulai net buy. Jadi ini bisa diperhatikan biasanya saham-saham yang memang pergerakannya cukup bergerak dari adanya dana-dana asing. Ini biasanya seperti blue chip ya Pak, Iya, blue chip, BUMN ya. iya. Ini mungkin bisa diperhatikan kembali untuk pergerakan saham-saham tersebut. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, dapat mengisikannya di kolom question box yang tersedia. Selamat pagi Bu Maria. Pertanyaan pertama Harum. Untuk Harum ini juga salah satu katalisnya hari ini ya Pak. Iya, Batubara, komoditas sentimennya batubara, mungkin akan sentimennya. terasa Ini di sini. eh, ini berpeluang untuk naik Bu, tapi eh, kami rasa ini sentimen memang kita tidak tahu ya Pak pergerakan besok ya, tapi Ya, untuk hari ini peluang naiknya ini cukup tinggi. Dari Harum juga dari sisi stokastik ini masih bisa menguat. Walaupun tidak terlalu banyak, ini Ibu bisa ikut masuk apabila sudah punya ini bisa di hold terlebih dahulu. Ini sampai di sekitar 2270-an. Apabila belum memiliki, ini bisa ikut tapi dijaga ketat karena apabila memang saham-saham batubara hari ini naik tinggi ya iya. Pak, ini berpotensi sangat besar untuk profit taking. Jadi Bapak Ibu yang memang mengikuti pergerakan saham batubara hari ini, apabila memang sudah punya ini bisa dijaga dengan eh, karena memang hari ini bisa rawan sekali ya Pak untuk profit taking ya Pak. Iya. Ibu bisa ikut masuk Bu di harga saat ini dengan resisten paling dekat ini di 2270 hingga 2275 Bu. Ini apabila ada penurunan, ini Ibu bisa akumulasi di 2155 Bu. Demikian Bu untuk Harum. Ini selanjutnya masih pertanyaan dari Ibu Maria. Saya ingin bertanya rekomendasi saham untuk dibeli hari ini dan bisa dijual besok.
Hmm. Kalau kita tahu ini sih by technical ya Bu, tapi kita tidak bisa lihat Bu pergerakan harganya ini bakal naik atau tidak. Ini kita hanya peluang dari pergerakan teknikal saja Bu. Mungkin untuk hari ini yang bisa diperhatikan itu saham batubara dan eh, Astra mungkin ya Bu. Coba kita lihat Kita chartnya. Astra ini juga cukup sudah Iya, oversold ya Pak. iya. Ini sudah cukup oversold. Ini bisa bisa ikut bisa ikut di harga sekitar 7.900-an Bu sampai harga hari ini. Ini Ibu bisa mengoleksi. Kalau misalkan besok ini sepertinya kenaikannya juga tidak terlalu tinggi ya apabila memang pergerakannya tidak terlalu ini ya Pak. Iya. Tapi kalau melihat penurunan seperti itu harusnya sih peluang untuk rebound untuk hari ini cukup besar ya. Ini bisa bisa di apabila memang ini 8.000 lagi, hari ini tertembus 8.000 lagi, ini saya mengira-ngira ya Bu, ini kira-kira harga besok Bu, Ibu bisa jual ini di sekitar 8.060-an. Kita harap hari ini bisa menembus 8.000 lagi ya Pak. Iya. Untuk saham batubara juga bisa Bu, tapi saya sarankan untuk tidak dijual tunggu besok ya, karena kita Iya. tidak tahu harga komoditasnya besok seperti apa. Ini Bu bisa hold hari ini saja Bu, one day trading untuk saham-saham batubara Bu. Saham batubara ini bisa kita lihat ada Harum tadi sudah kita bahas ya Ah, Pak. Ini kita lihat Doit mungkin. Ini Doit juga bisa Bu. Ini bisa masuk. Oh, dia sedang di band tengahnya. Ini bisa masuk Bu di hari ini karena kemungkinan ini cukup tinggi Bu untuk peluang. Maksud saya berpeluang untuk naik. Ini paling dekat di 820-an. Selanjutnya bisa ke 900-an Bu. Demikian Bu. Ini selanjutnya pertanyaan dari Bapak Niko. Selamat pagi Pak, bagaimana proyeksi Garuda mengingat harga minyak cenderung naik? Apakah boleh average down atau saya cut loss? Average saya sekarang di 400, terima kasih. coba Kemarin kita lihat. Garuda udah keluar ya Pak, laporan keuangannya Udah. ya Pak? Coba kita lihat Garuda. Laporan keuangannya, Itu chartnya ya. ya kita bahas secara teknikal dulu. Sebenarnya ini memang sudah sangat oversold dari stokastik. Ini udah sangat benar-benar eh, benar-benar menyentuh bawahnya ya Pak ya. Mhm. Untuk Garuda sendiri ini memang pergerakannya cukup flat, tapi ini harusnya Pak chart seperti ini harusnya ada pembalikan arah Pak. Kalau di average 400 ini kemungkinan kalau misalkan Bapak mau average down ini bisa tunggu di 340-an ya 340-an dengan potensi ini bisa kembali ke sebenarnya tidak terlalu jauh Pak, ini 355 sampai lanjutnya bisa ke 360-an. Untuk mencapai 400 ini cukup tinggi Iya. ya Pak ya. Mhm. Apalagi kemarin laporan keuangannya memang Mhm. masih Iya, ini ya memang Pak. airlines kan memang seperti itu ya, nggak ada yang untung ya Iya, dimanapun di dunia ini ya. Jadi, masih merah ya Pak laporan iya. keuangannya. Jadi untuk sebaiknya sell atau average down. Eh, untuk average down mungkin mungkin Bapak bisa average ini rata-rata nanti ketemu average-nya di sekitar 340-an Pak dengan kita tunggu ini bisa pergerakannya sampai 360-an Pak. Tapi kalau misalkan Bapak ke 400, ini 400 memang belum ada katalis yang cukup Iya. kuat ya Pak untuk Mhm. pergerakan ke 400 ini. Saya sarankan untuk Bapak average down terlebih dahulu sampai harga average Bapak di 340. Ini Bapak eh, bisa masuk sampai average down harga tersebut dengan resisten paling dekatnya 350 sampai 360 Pak.
Terima kasih Pak Niko. Eh, Selanjutnya Bapak Robertus, BRPT, Jasa Marga, dan Pegas. Ini sekalian menjawab pertanyaan Ibu Vivi, BRPT. Ini BRPT kemarin menyentuh upper band-nya dan ini saat ini menguji Bu di harga, oh ini udah mulai kembali di 1665. Ini apabila Ibu sudah punya ini bisa di hold terlebih dahulu sampai ke 17.15-an Bu. Ini sangat tipis Bu memang, dan kita tidak tahu upper band-nya ini akan tertembus atau tidak, tapi saya sarankan ini Ibu jangan masuk dulu di BRPT ini, tunggu harganya ini ke 1625-an. Dan apabila 1625 tersebut memang nantinya ke bawah lagi, Ibu bisa akumulasi di 1660-an, Bu. Dengan resisten paling dekatnya ini di 1641. 1640-an Bu sampai ke harga 1730-an, karena dari sisi stokastik ini sudah mulai mengarah atau mengarah ke bawah, atau mungkin kita bisa sebut dead cross ya Pak Jasa ya. Iya. Ini pembalikan arah yang memang apa ya, bisa dibilang tidak baik, walaupun dari MACD. Nah, MACD ini bisa terlihat ini sudah mulai menipis histogramnya. Jadi ini BRPT apabila Ibu sudah punya ini bisa di hold terlebih dahulu dengan harga resisten di 1700-an, tapi apabila belum, ini saya sarankan masuk di harga yang sudah saya sebutkan tadi, ini sekitar di sini Bu, di 1630-an. Nanti apabila mau masuk lagi bisa di 1580-an. Demikian Bu untuk BRPT. Selanjutnya Jasa Marga. Oh ini Jasa Marga sudah cukup tinggi ya Iya. Pak Jasa ya pergerakannya ya. Iya, karena kalau kita lihat laporan keuangannya pendapatannya hampir 2 kali lipat ya. Sementara laba bersihnya hanya tumbuh 9,3%. Namun kalau kita lihat dari pendapatan memang hampir 2 kali lipat dari 6,71 triliun menjadi 13 triliun. Jadi ya 2 kali lipat lebih. Jadi itu yang direspon pasar dalam beberapa hari terakhir ini. Ini kemungkinan untuk turun nih ini sangat sangat tinggi Pak, karena pergerakannya sudah cukup tinggi. Ini apabila hari ini ada koreksi ini cukup wajar. Yeah. Ini koreksi bisa ke 5570-an Pak, hingga ke 5480-an. Jadi apabila Bapak sudah punya, saya sarankan untuk sell on strength terlebih dahulu, lalu bisa akumulasi masuk lagi di 5570-an, 5570-an hingga 55 hingga 54 55-an Pak, 5.500-an Pak. Saya sarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu sebelum kita lihat ya Pak Jasa hari ini ada koreksi sehat atau tidak. Demikian Pak. Selanjutnya Pegas. Ini untuk Pegas masih cukup berpeluang Pak untuk naik. Walaupun kita tidak tahu ya Pak, ini nantinya bergeraknya cukup flat atau memang tertembus di band tengahnya. Ini band tengahnya di sekitar 2260-an. Ini 2260-an kita lihat hari ini tertembus atau tidak. Apabila tertembus, ini mengarah ke 2370-an. Ini cukup tinggi Pak. Dari sisi MACD maupun stokastik juga mendukung ya Pak Jasa secara teknikal. Tapi memang kalau kita lihat secara jangka menengah dan panjang memang masih bearish ya. Kalau kita tahu secara year to date ini aja sahamnya ya masih minus 16,6% ya. Jadi memang atau turun Rp450 dibandingkan awal tahun ini. Jadi memang trennya masih downtrend ya Pak sebenarnya ya. Iya, jadi ya cukup beresiko memang. Cuman kalau untuk one day trade sih saya rasa masih ada kemungkinan untuk. Dan ini juga kemungkinan juga pergerakannya sangat flat nih Pak Jasa. Makanya tadi kita lihat dulu ini harganya nanti tertembus di 2260-an atau tidak. Ini apabila tertembus mungkin bisa ikut, jadi bisa tunggu terlebih dahulu apabila mau masuk saham Pegas. Tapi kalau misalkan memang Bapak Ibu mau masuk di Pegas ini bisa masuk saat ini tapi sangat tipis harganya, ini kan 2250. Ini pergerakannya di 2260-65 ini
bisa take profit ya Pak Iya. di harga tersebut. Demikian Pak Robertus, Ibu Vivi. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak David Cepin. Ini Cepin sebenarnya sudah sangat oversold, tapi sebenarnya sektor poultry ini Iya. gimana ya Pak Jasa ya? Untuk poultry tuh Memang ada rawan tuduhan kartel juga kan ya. Jadi juga ya kalau kita lihat chart seperti ini memang harusnya ya Pak penurunannya parah memang. Kalau kita lihat juga di volumenya sangat tinggi ya. Jadi memang terlihat memang tekanan jualnya sangat kuat untuk di saham ini. eh, yang biasanya sih Pak Ah, chart-chart seperti ini ah, bisa pembalikan arah ya Pak Jasa ya. Tapi kita lihat ya iya. Pak, memang pendorong atau katalis untuk saham-saham poultry seperti ini Hmm, bisa atau tidak, ini kita lihat, kita kembalikan lagi ke pasar. mhm. Tapi kalau misalkan Bapak mau coba dari teknikal ini, sebenarnya sisi teknikal memang cukup cukup murah Pak. Eh, Bapak bisa masuk di harga 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 saat ini pun bisa. Ini sudah sangat bottom Pak harganya. Ini kalau memang naik, ntar kita lihat. Nah, ini kalau misalkan naik, ini resisten paling dekat yang pertama di 2820-an Pak. Selanjutnya apabila penguatannya memang dilanjutkan, ini bisa ke 2980-an Pak untuk Cepin ini. Tapi kita kembalikan lagi ya Pak Iya, ke profil risiko Bapak, karena saham-saham poultry ini belum iya, belum terlihat ya Pak, iya. atau dari Kalau kita sektornya. lihat peersnya juga seperti Java juga ya secara year to date masih minus hampir 20%. Yang main juga secara year to date minus 26,14%. Jadi memang kinerjanya untuk saham-saham poultry ini untuk tahun ini kayaknya akan buruk ya. Belum cemerlang ya Pak ya Iya, untuk tahun ini. iya, Jadi kita kembalikan lagi, kalau sisi teknikal memang sudah cukup murah Pak, tapi kalau memang belum ada katalis penggerak juga sama saja ya Pak ya. iya. Demikian Pak untuk Cepin. Bapak Agung, Jasa Marga fix uptrend ya, meninggalkan fase downtrendnya setelah red issue please advise. Sebentar Pak, Jasa Marga Tapi naiknya tadi kan kita bilang sudah terlalu ini ya, terlalu tinggi dan tinggi. terlalu cepat, mungkin sangat rentan untuk profit Koreksi taking. ya, Iya, koreksi terlebih dahulu kayaknya iya, rentan ya Pak. iya, Pak Agung, ini bisa koreksi sehat terlebih dahulu, ini cukup peluang ya Pak. iya, Apalagi sisi stokastik ini sudah mulai membentuk atau sudah mendekati dead cross-nya. iya, Ini koreksi sehat bisa, yang saya ulang tadi Pak, ini bisa sampai ke 5575 Pak. Ini Bapak bisa akumulasi apabila Bapak mau masuk. Ini apabila bisa turun lagi, ini bisa sampai 5.500-an. Walaupun uptrend Pak, tapi ini bisa koreksi sehat terlebih dahulu. Jadi apabila Bapak sudah punya, ini bisa sell on strength terlebih dahulu ya Pak. iya. Apabila mau masuk, ini tunggu di harga tersebut Pak. Berikutnya, Demikian Pak, ini berikutnya Bapak Raymond, INKP. Ini INKP bisa berpeluang untuk eh, naik lagi, tapi ini tipis Pak. Dari MACD juga cukup flat, belum memperlihatkan arah untuk naik atau turunnya Pak. Ini apabila Bapak sudah punya bisa di hold, ini bisa di sekitar 2815-an, tapi misalkan belum punya, ini saya sarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu. Ini Bapak bisa akumulasi di 2690-an. Ini bisa di 2600 juga Pak. Jadi Bapak bisa tunggu terlebih dahulu. Ini peluang kenaikan dari stokastik memang masih ada Pak, tapi ini cukup tipis ya Pak Jasa ya. mhm, Bisa kita iya, lihat Pak di sini. Ini cukup tipis. Ini uh, kita kembalikan lagi ke Bapak, karena dari yang sebelum-sebelumnya memang uh,
untuk upper band-nya, ini untuk upper band-nya nih bisa kita lihat di sini nih, ini di sekitar bulan Mei, ini memang pernah tertembus 1-2 candle tapi tidak cukup lama. Ini dia kembali turun lagi. Jadi ini bisa kemungkinan untuk menembus upper band-nya seperti yang sudah-sudah ini bisa 1-2 candle tapi bisa koreksi terlebih dahulu. Kalau misalnya Bapak mau masuk, eh, kami menyarankan untuk Bapak tunggu di 2680, ini bisa ke 2600 juga. Demikian Pak untuk INKP. Selanjutnya ini Indi, Bapak Maulana. Batubara lagi ya Pak. Iya. Ini kembali Pak batubara hari ini bisa bisa katalis positif untuk pergerakan dan Indi ini berada di band tengahnya. Ini seperti sebenarnya posisi yang bisa dibilang semu ya Pak Jasa ya. Jadi ini mau ke atas atau ke bawah ini masih menguji Pak, menguji supportnya. Tapi kalau misalnya kita lihat kembali harga batubara hari ini Bapak bisa ikut masuk di harga saat ini dengan resisten paling dekatnya sebenarnya di 845 dulu. Lalu selanjutnya ini bisa menguat sampai 900-an Pak. Supportnya di berapa tuh? Ini bisa di 800. 800 dulu, 820 juga ini bisa Pak. Bisa ya. 820 bisa. Tunggu harganya di 820. Ini Bapak baru bisa akumulasi atau ikut masuk ya Pak di Indi ini. Ini selanjutnya dari pertanyaan dari Ibu Putri, KLBF. KLB. Ini KLB masih ini sepertinya Bu, ini peluang naiknya pun ini Ibu sudah punya, saya sarankan hold, ini bisa hold sampai ke 1750-an. Setelah itu Ibu bisa sell terlebih dahulu dengan Ibu bisa masuk lagi ini di sekitaran 1700-an karena kita lihat Bu ini kenaikannya sudah cukup tinggi. MACD ini sudah mulai histogramnya sudah mulai melemah. Stokastik juga sudah mulai flat ya Pak Jasa ya. Volume juga udah menurun ya. Ya, ini bisa diperhatikan karena volume kita bisa lihat Bu di sini ini volume beli ya Pak. Ini tekanan belinya sudah cukup menipis. Jadi kita sarankan Ibu bisa masuk di 1700-an Bu. Baru bisa ikut masuk di 1700-an baru Ibu take profitnya resisten paling dekat di 1740-an Bu. Demikian untuk KALB. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Antonius mengenai DOIT BNGA Ali. DOIT tadi sudah ya. Sudah ya Pak untuk DOIT-nya sekarang BNGA. Untuk BNGA secara teknikal ini untuk teknikal ini bisa turun ke 1260-an terlebih dahulu Pak. Ini Bapak apabila sudah punya ini Bapak bisa tunggu di maksud saya belum punya ini Bapak bisa masuk di 1260-an terlebih dahulu dengan resisten paling dekatnya di 1290-an. Ini 1310 ini sepertinya masih bisa akan turun ke angka yang sudah saya sebutkan tadi karena dari stokastik juga sudah mulai dead cross ya Pak atau pembalikan arah ke bawah. Meskipun kalau kita lihat laporan keuangannya yang baru keluar kemarin itu laba bersihnya melonjak 87%, jadi cukup baik ya dari segi kinerja. Masih mendukung ya Pak, cukup solid. Ini tapi secara teknikal ini bisa tunggu ya terlebih dahulu ya Pak untuk masuk. Tapi kalau misal Bapak sudah punya ini bisa di hold terlebih dahulu. Ini sampai ke 1325-an Pak. Demikian Pak untuk BNGA. Ini selanjutnya AALI. Ini sudah sangat oversold ya Pak Jasa ya. Iya. Ini
Pembalikan arah juga sudah terlihat Pak di sini. Ini Bapak apabila sudah punya ini bisa di hold lebih dahulu Pak. Dengan resisten paling dekatnya ini bisa di 14.900-an. Ini apabila Bapak belum punya ini bisa ikut masuk Pak. Ikut masuk di harga saat ini. Dengan resisten yang sudah saya sebutkan tadi 14.900-an Pak. Ini 14.900 apabila masih melanjutkan bullishnya ini bisa sampai ke 14.980 hingga 15.135-an. Ini Ali chartnya juga cukup bagus ya Pak Jasa ya. Iya, tapi jatuh kayak gitu jadi jelek banget kan. Iya, kita tapi sini udah kelihatan nih Pak untuk pembalikan arahnya Pak. Jadi Bapak bisa ikut masuk di sini. Kita kembali lagi ya Pak, untuk CPO-nya juga bisa kelihatan ya Pak dari komoditas saham-saham seperti ini. Tapi untuk saat ini, untuk hari ini Pak, untuk hari ini komoditasnya juga masih hijau untuk CPO ini. Ini salah satu katalis juga yang kita harapkan Ali bergerak ya Pak ke atas untuk hari ini. Demikian Bapak Antonius. Selanjutnya Bapak Muas, Indi dan Adaro. Indi sudah kita bahas ya Pak. Sekarang Adaro. Ini Adaro masih bisa naik. Ini menguji resistennya nih di sebelum-sebelumnya. Berapa tuh? Ini saat ini di harga resistennya nih Pak, di 18.40-an. Ini apabila hari ini tertembus, ini bisa harganya di 1.900-an. Ini Bapak yang sudah punya ini bisa di hold terlebih dahulu. Kalau untuk mencapai 2.000 sepertinya masih cukup jauh. Jadi kita bisa ke 1.900 terlebih dahulu. Ini apabila Bapak mau masuk pun, menambah pun ini masih bisa, tapi tidak kami sarankan untuk agresif. Bisa tunggu ini di 1.800 terlebih dahulu. Kalau misalkan Bapak mau coba akumulasi lebih banyak lagi ya Pak untuk saham Adaro hari ini. Batu baranya juga cukup pendukung. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Cahyanto. SMRA boleh buy? Ini SMRA secara teknikal sih memang sudah memperlihatkan pembalikan arah Pak. Karena memang sudah sangat oversold. Tapi fundamentalnya ya, bagus gak sih? Udah. Fundamental SMRA properti udah boleh dong. Masih terlalu awal sih kalau kita lihat untuk membalikan arah di SMRA ini ya. Iya, sektornya properti juga masih terlalu awal. Kemarin memang pendapatannya naik tipis, tapi marketing salesnya belum tercapai ya Pak. Untuk SMRA ini. Tadi kita sudah tanya ke analisnya Pak, dari fundamental sebenarnya belum solid ya Pak untuk sampai pertengahan 2017 ini, tapi secara teknikal sebenarnya sudah cukup murah. Ini apabila memang Bapak mau coba masuk, ini bisa Pak, dengan resisten terdekatnya ini di harga 1.015-an hingga 1.035-an Pak. Demikian Pak untuk SMRA. Selanjutnya Bapak Henry, Raja dan Cepin. Cepin sudah ya Pak, kita Raja. Ini untuk Raja, ini bisa ke bawah dulu Pak. Ini bisa ke 290 terlebih dahulu Pak. Ini Bapak bisa apabila sudah punya bisa sell atau terlebih dahulu, Bapak bisa akumulasi lagi di 290-an Pak untuk Raja. Dengan resisten paling dekatnya ini ada di 310 sampai ke 325 Pak. Demikian Pak untuk Raja. Selanjutnya Ibu Wina, GJTL. Ini pergerakannya cukup flat Pak. Bapak apabila mau mengoleksi ini bisa tunggu di sekitaran
940-an dan pergerakannya cukup tipis. Ini sampai ke 970-an Pak. Apabila Bapak mau coba di gajah tunggal, kita sarankan untuk fast trading saja. Secara MACD ini memang uh, akan mengarah untuk pembalikan arah Pak, tapi ini kita bisa lihat sepertinya ini bisa sehari 2 hari lagi Pak. Tidak bisa saat ini dan tekanan jual juga masih ada di sini. Jadi kita tunggu Pak untuk gajah tunggal bisa Bapak akumulasi di 19 maksud saya 940-an Pak. Demikian maksud saya Ibu Wina. Selanjutnya Bapak Irfandi, bagaimana dengan saham BJBR, BRPT dan LSIP? BRPT sudah ya Pak ya, BJBR. Ini belum keluar ya Pak laporan keuangannya ya? Belum. Ini BJBR secara teknikal ini masih bisa berpeluang untuk ke 2125 hingga 2130-an. Tapi kita lihat untuk hari ini kemarin sudah mulai ada tekanan jual walaupun tidak banyak. Ini masih bisa menguat, masih bisa berpeluang menguat walaupun cukup tipis. Ini Bapak apabila sudah punya, ini bisa di hold terlebih dahulu. Apabila belum, ini bisa tunggu di 2000 maksud saya di 2040-an dengan resisten paling dekat ini ada di 2080-an. Demikian Pak untuk BJBR, selanjutnya LSIP. Ini LSIP chartnya sudah mulai membentuk golden cross pas secara stokastik atau bisa kita asumsikan ini bisa berpeluang naik Pak. Tapi kita tunggu ya Pak karena ini volumenya juga belum mendukung di sini. Ini Bapak bisa tunggu sampai harganya. Ini harganya kita lihat bisa ke 1410-an terlebih dahulu. Dengan resisten paling dekatnya di 1445-an. Ini Pak, demikian untuk LSIP. Sama-sama Bapak Antonius. Ini kalau kita lihat LSIP chartnya mirip-mirip AALI tadi, cuman tidak ada kejatuhan dalam seperti AALI tadi ya, itu yang membedakannya. LSIP dan AALI apa aja saya? Sepertinya kita lihat Pak sebentar ada pertanyaan lagi atau tidak. Ini pertanyaan dari Bapak Robert. Bagaimana cara backfill AMI Broker Poems? Terima kasih. Backfill AMI Broker Poems. Ini Pak, kalau misalnya Bapak, sekarang kita sudah punya baru ya Pak ya untuk chart kita sendiri. Ini Bapak bisa langsung ke poem saja Pak. Karena kalau untuk AMI Broker tuh kita biasanya pro trader ya Pak Jasa ya. Ini Bapak bisa buka pro tradernya. Ini sebenarnya kalau poems chart kita, ini chart kita sebenarnya lebih salah satu keuntungan chart poems kita tuh Pak, kalau misalkan kayak kemarin saham apa ya yang habis? Ya ini Bapak salah satu keuntungannya kalau misalkan kayak ada stock split dan lain-lain kan pergerakan sahamnya itu biasanya langsung beda kalau di AMI Broker Pak. Kalau ini enggak Pak, dia secara otomatis langsung update, langsung menyesuaikan. Nah kalau di AMI Broker Bapak harus close dulu, nanti Bapak harus buka untuk chart defaultnya dulu Pak, dan itu cukup membingungkan Pak. Dan untuk pro trader kami ini sebenarnya kalau misalnya Bapak mau
Sebenarnya sih di sini, Pak. Tapi nanti kalau misalkan contohnya kemarin apa ya Pak Jasa? BRPT atau apa ya? Saya lupa. Sebentar, saya coba di sini. Nah, ini kan Bapak bisa lihat nih. Ini belum lama nih ada corporate action di sini. Iya. Dan ini tidak menyesuaikan. Nah, ini saya pribadi nih, saya sebenarnya bingung Pak untuk menyesuaikan ini karena kita harus hapus dulu, nanti kita tarik lagi Pak untuk data BRPT-nya ini sendiri. Nah, kalau misalnya di points-nya kita, ini Coba secara BRPT. otomatis dia menyesuaikan Pak pergerakan. Nah, Langsung ya. ini sudah kita bisa ada, nah dia ada stock split, ini ex-date di 12 Juli Pak. Ini kita sarankan sebenarnya lebih enak pakai Iya, points kita iya. sendiri, Pak. Tapi kalau misalnya Bapak mau lebih lanjut menanyakan, Bapak bisa menanyakannya ini Customer di bagian service. customer service Iya. kita di 57 900 900, Pak. Demikian Pak Robert, semoga membantu. Ada lagi? Sama-sama Bapak Ahmad. Ini masih ada pertanyaan ini pertanyaan terakhir dari Ibu Wina mengenai Antam dan Elsa. Ini untuk Antam, Antam Bu, ini bisa potensi untuk downtrend terlebih dahulu. Ini bisa turun terlebih dahulu, tapi kita harap ini tidak menembus lower band ya. Tapi kalau misalkan, nah kita lihat Bu ini di sekitar April, ya ini sekitar April, ini dia cukup panjang menembus lower band-nya atau band paling bawahnya Bu. Ini kemungkinan terjadi lagi ini bisa Bu. Bu Wina, ini bisa uh, karena saat ini dia sedang menguji support di di harga 684-an. Ini bisa turun terlebih dahulu Bu ke 630-an. Kami tidak menyarankan untuk Ibu masuk saat ini, kecuali memang harga saat ini memantul ke atas atau mulai memperlihatkan pembalikan arahnya. Dan selanjutnya Elsa. Ini untuk Elsa ini sudah cukup murah sebenarnya. Ini sudah berada di oversold-nya. Dan kemarin ini sudah terlihat volume untuk buy-nya ini walaupun tipis tapi sudah mulai terlihat. Dan pembalikan arahnya juga bisa terlihat di sini ya Pak Jasaya. Ini apabila Ibu masuk, ini bisa Bu, tapi sangat tipis peluang untuk resistennya. Ini resistennya Ibu bisa di 275 hingga ke 280-an Bu. Demikian Bu untuk Elsa. Sepertinya pertanyaan sudah habis ya Pak Jasaya. Kita akhiri dulu ya Pak untuk Philip Webinar edisi pagi ini. Kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk mengikuti Philip Webinar edisi esok hari di jam yang sama. Terima kasih untuk atensinya. Selamat pagi dan salam cuan.